Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yaddanu dainan, ya'lamullahu minhu annahu yuridu ada'ahu." Tidaklah seorang muslim yang berutang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat melunasi utangnya, illa addahullahu anhu fid dunya, maka Allah akan bantu dirinya untuk melunasi utangnya di dunia. Sehingga kunci di sini adalah niat dan semangat. Jika dia mampu melunasi, pasti dia akan dilunasi, pasti akan segera melunasi. Jika tidak mampu sampai mati, maka Allah yang akan memberikan jaminan baginya. Dan niat tidak mengembalikan, dihukumi pencuri. Bagi orang yang berniat untuk tidak mengembalikan utangnya sampai mati, maka di akhirat akan dihukumi sebagai pencuri. Dari Suhaib bin Sinan al-Khair, Nabi SAW bersabda, "Ayyuma rajulin tadayyana dainan," siapapun orang yang berutang, wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyah, dan dia punya niat untuk tidak dia penuhi, iyahu, utang itu, laqiyallaha sariqan, maka dia akan berjumpa dengan Allah sebagai pencuri. Berikut adalah suara kajian Ustadz Ami Nurbaits terkait hal itu. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Memahami akad utang. Saya bacakan di sini ya. Utang dalam bahasa Arab disebut dengan ad-dain. Bentuk jamaknya ad-duyun atau al-adyun. Sebagaimana al-ain, bentuk jamaknya al-uyun atau al-a'yun. Ini tinjauan bahasa. Berikutnya. Secara istilah Al-Qurtubi menjelaskan, wa haqiqatud daini ibaratun an kulli muamalatin kana ahadul iwadaini fiha naqdan wal akharu fi dhimmati nasi'atan. Hakikat dari utang adalah istilah untuk menyebut bentuk muamalah di mana salah satu objeknya diserahkan secara tunai sementara objek satunya tidak tunai dalam tanggungan. Jadi berdasarkan definisi Al-Qurtubi, berarti utang itu terjadi karena interaksi dua arah. Utang itu terjadi karena interaksi dua arah. Misalnya A berinteraksi dengan B. A memiliki objek 1, B memiliki objek 2. Ketika ditransaksikan, objek 1 dibayarkan secara tunai, maka B punya tanggung jawab menyerahkan objek 2 yang dia masih terutang. Saya buat garis titik-titik. Ini terutang untuk diserahkan kepada A. Ini definisi Qurtubi. Maka berdasarkan definisi ini, berarti utang dalam pemahaman Qurtubi berlaku untuk transaksi muawadhat. Serah terima sesuatu dengan sesuatu yang lain, tapi yang satunya tertunda. Baik, kita lanjutkan. Dalam transaksi, jika objek ada di tempat disebut al-ain. Jika objek tidak ada di tempat disebut ad-dain. Al-Qurtubi mengatakan, fa innal aina indal Arab ma kana hadiran wad-dainu ma kana ghaiban. Kata al-ain menurut orang Arab adalah ketika hadir di tempat. Kalau tidak hadir di tempat namanya ad-dain. Baik. Bisa memahamkan ini? Insya Allah ya. Jadi kalau Bapak datang ke toko kelontong, terus beli misalnya air minum ada di depan kita. Berapa? 3.000. Airnya ada. Benda yang ada ini namanya apa? Al-ain. Namanya al-ain. Sudah? Duit ada, benda yang dibeli ada. Maka ain bil ain. Jadinya transaksinya tunai. Kalau barangnya enggak ada, saya mau beli pupuk. Oh ya, datangnya sepekan lagi. Ya wis tak bayar sih. Bapak bayar dulu. Maka pupuk yang nanti akan datang namanya ad-dain. Baik.
Sekarang bedanya apa antara ad-dain dengan al-qard? Istilah lain yang digunakan untuk menyebut utang adalah al-qardu. Apa beda antara dain dengan qard? Ad-dain adalah semua bentuk harta dalam tanggungan yang harus ditunaikan ke orang lain tanpa melihat sebab dan latar belakang keberadaan tanggungan itu. Baik karena akad jual beli kredit, atau karena akad jasa yang belum terbayar upahnya, atau karena ganti rugi yang belum diselesaikan. Mecah no koco tonggone didendo 100.000, wah ranti duit nanti. Nah, maka tanggungan bayar 100.000 karena mecah koco, namanya apa? Dain. Namanya dain. Berarti ada enggak utang yang terjadi tanpa akad? Ada enggak utang yang terjadi tanpa akad? Contohnya dain tadi, mecah koco itu pakai akad enggak? Kocomu tak pecah ya, aku tak bayar 100, ada enggak? Tidak. Karena ketidaksengajaan, kaca tetangga pecah, kita punya utang berapa? 100. Maka 100 ini namanya apa? Dain. Sementara al-qardu adalah akad utang piutang terhadap objek harta, di mana salah satu pihak menyerahkan harta ke pihak yang kedua, nantinya akan dibayar oleh pihak kedua sesuai dengan apa yang dia terima. Baik ada penundaan maupun tanpa penundaan. Nah, seperti ini disebut dengan al-qard. Dalam Qamus Al-Muhit dinyatakan ad-dainu ma lahu ajal wa ma la ajala lahu faqardun. Istilah dain untuk tanggungan yang ada penundaan, sementara yang tidak ada penundaan disebut dengan al-qard. Maka al-qard bisa jadi terhitung secara tunai. Kamu punya tanggung jawab bayar, baik sekarang saya bayar. Namanya qard. Allah menyebut bentuk beramal dalam bentuk menyerahkan harta dengan qard. Beramal yang bentuknya menyerahkan harta dengan qard. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapakah yang mau memberikan qardun, meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasannya. Disebut al-qardu karena hamba memberikan hartanya untuk kepentingan Islam dan akan dikembalikan oleh Allah dalam bentuk balasan yang lebih baik. Baik dengan tanpa penundaan seperti balasan di dunia, atau dengan penundaan seperti balasan di akhirat. Bisa dipahami insya Allah? Baik. Jelas atau belas? Lanjut dulu ya. Berdasarkan perbedaan di atas, maka dilihat dari latar belakangnya, istilah ad-dain cakupannya lebih luas dibandingkan istilah al-qardu. Dilihat dari latar belakangnya. Tapi dilihat dari keberlangsungannya, istilah qard lebih luas daripada istilah dain. Imam Ibnu Baz mengatakan, al-qardu minad dain. Qard itu turunan dari dain. Ya ummu ad-dainu ya ummu, kalau utang ad-dain itu cakupannya lebih luas. Samanul mabi idza kana muajjalan dainun. Bayaran transaksi kalau tertunda maka masuk kategori dain. Wal qardu dainun, dan utang juga dain. Baik, kita tuliskan ini aja ya. Coba Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Utang, bahasa kita satu ya, utang ya. Dalam bahasa Arab bisa diungkapkan dengan kata ad-dain, bisa juga diungkapkan dengan kata apa tadi? Al-qardu. Qard. Kapan diungkapkan dengan dain dan kapan diungkapkan dengan qard? Pertama begini. Utang ada yang dengan akad dan tanpa akad. Tanggungan utang baik dengan akad maupun tanpa akad ini disebut dain.
Contoh tanggungan utang tanpa akad. Apa tadi? Kecelakaan, mecah kaca, dan seterusnya. Pakai akad nggak itu? Tidak. Sehingga kita punya tanggung jawab untuk ganti rugi, mendatangkan kaca yang semisal. Maka saya utang untuk mendatangkan kaca yang semisal, itu disebut apa? Dain. Insya Allah sampai di sini paham? Baik. Dan ada tanggungan utang dengan akad, hanya dengan akad. Kalau tanpa akad nggak masuk. Ini disebut qard. Transaksi ada yang tertunda. Itu namanya qard. Ketika di situ ada yang tertunda, salah satu tidak dibayarkan secara tunai, maka apa yang tertunda itu masuk kategori qard. Baik, namun terjadi karena akad. Insya Allah paham ini? Nah, selanjutnya dilihat dari kapan dibayarkan. Ada yang tertunda, semua yang tertunda disebut dain. Ada yang bisa disegerakan. Nah, yang bisa disegerakan disebut qard. Bisa disegerakan, bisa tertunda. Saya tulis ulang ya. Bisa tertunda, bisa juga disegerakan. Nah, kalau bisa disegerakan dan bisa tertunda, ini disebut qard. Maka qard dari sini lebih luas daripada dain. Sehingga kalau dilihat dari perbedaan yang pertama, maka cakupan dain lebih luas dari qard. Ini dain, yang ini al-qardu. Ini kalau kita buat diagram Venn-nya seperti ini ya. Jadi qard bagian dari dain. Wallahu a'lam. Insyaallah tidak sulit ya. Wes, rada mikir saiki iso-iso insyaallah. Sudah, kita lanjutkan aja. Ini masalah istilah aja ya. Masalah istilah. Baik, berarti sekarang begini Pak. Anda beli sesuatu, bayarnya terutang. Kita punya tanggung jawab untuk bayar secara nyicil. Itu namanya dain atau qard? Namanya dain atau qard? Anda beli motor harga 20 juta, baru bayar 10, kurang berapa? 10. Nah, kekurangan bayar 10 ini dain atau qard? Hah? Dua-duanya disebut dain, bisa disebut qard, bisa. Paham? Baik. Lagi ya. Contoh yang lain. Ada orang sewa rumah, lalu dia sudah menempati, tapi dia belum bayar. Tanggung jawab dia untuk bayar itu disebut dain atau qard? Dain atau qard? Dua-duanya, bisa dain bisa qard. Karena dia melalui akad berarti qard, dan dia tertunda maka masuknya dain. Baik. Kita lanjutkan aja daripada bingung di sini, durung-durung wis mutung. Lanjut aja. Sekarang bedanya apa antara utang dengan wadiah? Nah, nanti mungkin ini sedikit berpengaruh dengan transaksi di sekitar kita. Dalam akad qard terjadi perpindahan hak milik. Kalau akad qard terjadi perpindahan hak milik. Sedangkan untuk wadiah tidak terjadi perpindahan hak milik. Maka kalau titip itu tidak pindah hak milik. Kita tuliskan di sini. Beda utang dengan wadiah. Kalau utang itu apa tadi? Pindah hak milik. Begini ya. Utang pindah hak milik. Paham insyaallah? Kalau titip wadiah, pindah hak milik atau tidak? Tidak pindah
hak milik. Begini? Baik. Contoh soal. Saya pinjem motornya si A. Ya. Tangkine kosong. Terus si A bilang, gawanen naik, silakan dibawa. Iki tak nggo sehari mau enggak? Enggak apa-apa, motor ini nganggur. Tapi tangkine kosong. Nah si A mensyaratkan, engkau nek balik tolong tangkine dikebaki. Nanti tolong dipenuhi bensin. Siap. Lalu saya bawa motor itu, saya isi bensin, tak pakai seharian. Ketika saya mau mengembalikan, tak isi lagi sampai penuh, baru saya kembalikan. Riba atau bukan? Riba. Riba atau bukan? Riba. Kenapa riba? Hah? Harus ngisi bensin tadi. Kenapa riba? Kejadian tadi kenapa disebut riba? Syarat gimana Pak? Lah ada syarat memenuhi itu riba, kenapa kok disebut riba? Ada tambahan dari akad, tambahan dalam akad pinjam meminjam riba ya. Sepakat? Baik. Tidak riba. Masya Allah nih, anti mainstream nih. Kenapa enggak riba? Sewa. Baik, coba lihat ini ya. Tadi kan kata kunci utang itu apa Pak? Pindah hak milik. Saat saya pinjam motor itu pindah hak milik enggak Pak? Tidak, motor itu milik siapa? Milik si A. Sudah? Tapi si A minta tolong nanti kalau dikembalikan tangkinya dikebaki, isi full bensin. Baik, saya lakukan. Berarti pinjam tapi dibayar bensin. Gini ya. Begini kan? Pinjam itu kan hak guna. Dibayar pakai bensin. Ini namanya apa? Sewa. Ini namanya sewa. Jelas insya Allah? Baik, sekarang soal berikutnya. Pinjam uang. Aku nyileh duit, pinjam uang. Berapa? 1 juta. Ya, tak kei. Tapi ada syaratnya. Apa? Kau nek balik no, tambahi 100. Siap. Dikembalikanlah 1 juta, ditambahi 100.000. Riba atau bukan? Riba? Coba pinjam motor. Pinjam motor ini kan kembali ya. Kembali. Sebentar, internetnya putus. Pinjam motor kembali ngasih bensin. Pinjam uang kembali ngasih uang 100.000. Kenapa yang pinjam motor tidak riba, yang ini riba? Karena uang pripun? Coba sebentar dulu, ini orang Blitar mau jawab. Karena uang gimana? Uang masuk barang? Berarti nyileh beras masuk juga? Benda ribawi. Pinjam beras, aku nyileh berasmu sak kintal. Engkau tak balik sak kintal setengah. Riba atau bukan? Ya? Kenapa riba? Karena ada tambahan. Pinjam motor ada tambahan nggak apa-apa? Bisa, alhamdulillah. Baik, lanjut ya. Coba lihat ini ya. Saat kembali pinjam uang, saat kembali plus 100.000. Pinjam motor saat kembali bensin 1 tangki. Wah.
Yang ini Anda sebut riba, yang ini bukan riba. Kenapa kok bisa demikian? Kalau dikembalikan barangnya beda. Tapi kan sama-sama beras. Motornya sama ya. Berarti nek ganti motor nggak boleh. Pinjam uang itu utang. Kalau pinjam motor itu? Baik. Ini kata kunci ya. Kata pinjam untuk objek yang habis pakai. Kata pinjam untuk objek yang habis pakai itu sama dengan utang. Pinjam uang, pinjam beras, pinjam air, pinjam apa lagi? Pinjam gula, selama dia habis pakai itu sama dengan utang. Aku nyileh rokok itu sama dengan utang rokok. Boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh karena rokok. Lanjut sekarang. Nah. Insya Allah paham ya. Sekarang ya. Bapak bertransaksi dengan bank. A bertransaksi dengan bank syariah. Begini. Lalu A mengambil akad wadiah. Nah, begini ya. Store uang misalnya 50 juta ke bank syariah. A store uang 50 juta ke bank syariah dengan akad wadiah. Pertanyaannya, secara aturan negara ya, dan aturan perbankan, 50 juta itu milik siapa? Ya? Milik A atau milik bank? Ya, milik A berarti ya. Berarti kalau disebut wadiah itu salah atau benar? Baik. Saat Anda nabung di bank syariah dengan akad wadiah, uang itu milik siapa? Milik bank atau milik nasabah? Milik nasabah. Baik, kalau itu milik nasabah, waktu bank menggunakan uang itu izin nasabah atau tidak? Izin nasabah atau tidak? Hah? Kalau milik nasabah kan harusnya izin. Misalnya ya, si A mau berangkat umroh. Di rumah ada uang nganggur 10 juta. Dititip no B, aku harap mengangkat umroh 1 bulan, sekeluarga, duit 10 juta ini nganggur di rumah sendirian, gak ada temennya, tak titip no awakmu 10 juta. Terus dia berangkat selama 1 bulan Ramadan. Kalau B mau make, wajib izin atau tidak? Izin atau tidak? Tidak. Ya wajib izin. Kenapa? Karena itu titip. Gitu ya. Sehingga disebut titip, maka dia tidak pindah hak milik. Sehingga kalau yang dititipi ini mau make, wajib apa? Minta izin kepada yang punya. Paham ya? Nah, pernah enggak bank itu izin? Tidak. Karena secara regulasi perbankan, nasabah ketika nabung ke bank ini jadi properti bank. Oleh karena itu bank diizinkan memakai tanpa izin. Tanpa izin nasabah. Karena dia jadi propertinya bank. Karena itu sebenarnya penyebutan wadiah ini cocok enggak? Yang lebih tepat itu utang. Sehingga produknya namanya wadiah, tapi hakikatnya qard. Hakikatnya adalah utang piutang. Jelas insya Allah? Alhamdulillah. Baik, lanjut. Berikutnya kita akan belajar perbedaan utang dengan
mudharabah. Di sini saya tulis ya, wadiah bank syariah. Beda utang dengan mudharabah. Akad mudharabah tergolong akad amanah. Sedangkan akad utang masuk kategori akad domanah. Nah, kita sambung lagi ke Zoom ya. Putus Zoom. Saya ulang. Akad utang itu akad amanah. Oh, bukan ya. Tadi sudah bisa ini? Baik. Qard dengan mudharabah. Apa perbedaan antara utang dengan mudharabah? Pertama, qard kalau utang itu pindah hak milik. Sehingga saya memberi utang kepada si B senilai uang 1 juta, maka uang 1 juta itu jadi milik si B. Maka B bebas mau menggunakan untuk apapun terserah. Yang penting pokoknya nanti dia bayar. Qard itu pindah hak milik. Tapi kalau mudharabah, modalnya pindah hak milik enggak? Mudharabah itu pindah enggak? Tidak. Mudharabah itu tidak pindah hak milik. Jadi kalau saya memberi modal kepada si A untuk usaha, berarti modal dipakai usaha itu milik siapa? Milik siapa? Milik saya sebagai pemodal. Wes mulai ngantuk ya. Ngantuk Mas? Enggak. Saya ulang lagi ya. Modal mudharabah itu pindah hak milik atau tidak? Tidak. Jadi kalau si A memberi modal kepada si B, maka modalnya tetap jadi milik si A. Maka perbedaan antara qard dengan mudharabah adalah pertama dari si kepemilikan. Yang kedua, masalah tanggung jawab. Terhadap resiko. Kalau utang, qard, tanggung jawab terhadap resiko 100% tanggungan 100% tanggungan pemegang utang. 100% tanggung jawab terhadap resiko dipegang oleh pemegang utang. Dah? Kalau mudharabah tergantung kondisi resiko. Tergantung kondisi resiko. Jika resikonya karena teledor, maka yang tanggung jawab adalah mudharib, pengelola. Tapi kalau tidak teledor, ditanggung oleh pemodal. Baik, insya Allah paham? Nah, sampai di sini sudah menjelaskan ya, definisi utang, bedanya dain dan qard, kemudian perbedaan utang dengan wadiah, perbedaan utang dengan mudharabah. Nah, sebutkan perbedaan utang dengan mudharabah, angkat tangan. Sebutkan perbedaan utang dengan mudharabah. Hadiahnya kurang menarik mungkin. Menarik ya? Menarik harusnya ini, kalender. Tidak pindah hak milik. Ya, sudah. Adalah yang kedua, masalah resiko. Kalau utang, resiko ditanggung oleh siapa? Kalau tanpa teledor ditanggung. Kalau utang ditanggung. Masya Allah, selamat Anda mendapatkan kalender. Ini setahun apa 6 bulan? Oh, setahun. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kalender itu ada banyak sekali pesan-pesan di atasnya ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita beralih ke materi berikutnya. Materi berikutnya setelah kita membahas tentang masalah definisi utang dan mudharabah,
tadi ada permintaan agar membahas tentang agar mudah melunasi utang. Silakan dibuka halaman 63 menuju halaman 63. Ini penuh dengan oret-oretan, ini bekas bedah buku ya di ANB Channel. 63 mana 63. Agar mudah melunasi utang. Ada beragam cara yang dilakukan oleh masyarakat agar cepat dalam melunasi utang, dari yang masuk akal hingga yang di luar nalar. Bahkan tak jarang di antara mereka yang harus menjual iman dengan melibatkan perdukunan. Bahkan tidak hanya itu, melakukan hal yang paling menjijikkan, ke Gunung Kemukus. Nggih. Di mana Pak yang biasanya orang nyari pesugihan tuh? Kemukus ya. Gunung Kawi. Di Malang juga ada. Tulungagung enggak ada Pak. Intinya dalam hal ini, orang ketika mau melunasi utang ada banyak cara. Dari mulai yang lurus-lurus saja sampai yang melibatkan dukun. Dalam bab ini kita akan memberikan sedikit masukan terkait cara melunasi utang yang diajarkan dalam Islam atau setidaknya dipraktikkan orang soleh pada masa silam seperti sahabat maupun yang lain. Semoga bermanfaat. Usaha manusia tidak hanya sebatas pada kerja, menata niat, memperbanyak harapan kepada Yang Maha Kuasa juga bagian dari usaha yang tidak boleh kita lupakan. Baik, saya coba ganti wifi dulu ya. Nampaknya sering putus. Kita lanjutkan. Kita lanjut ya. Jadi disebut ikhtiar itu apa? Usaha dan doa. Dua-duanya ikhtiar. Usaha itu ikhtiar, doa juga bagian dari ikhtiar. Ketika bisa dua-duanya, lakukan dua-duanya. Ketika salah satu sudah nggak bisa, maka tinggal yang satu tetap dilakukan. Sehingga orang sering menyebut istilah ini sebagai ikhtiar. Ikhtiar itu bahasa Arabnya, secara bahasa Arab ya, bahasa Indonesianya memilih ya. Tapi masyarakat kita menyebut usaha. Nah, ikhtiar itu mencakup usaha dan doa. Jika keduanya bisa, lakukan keduanya. Jika salah satu nggak bisa, tetap doa lakukan. Maka ikhtiar doa tidak boleh putus. Kalau doa sudah putus, berarti dia putus asa. Karena itu, orang yang selalu berdoa kepada Allah punya peluang apa yang diharapkan akan diijabahi. Sebutkan satu nabi yang tidak pernah putus untuk berdoa, walaupun peluang dikabulkannya sangat kecil. Peluang terjadinya sangat kecil. Nabi Ayub, Nabi Nuh, Yunus, Zakaria dapat hadiah, Insya Allah. Yang betul Zakaria. Boleh melangkah. Apa yang diminta oleh Zakaria? Minta anak. Dalam kondisi apa beliau minta anak? Sudah tua, istrinya mandul. Wanita ketika masih produktif di usia muda mandul, makin tua makin mandul. Sehingga faktor terjadinya anak pada Zakaria kecil. Tapi beliau pernah mengatakan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah merasa rugi ketika berdoa kepadamu ya Allah. Beda dengan orang zaman sekarang ya. Orang sekarang kan kadang dia berdoa, wis tak ewangi donga-donga ya wis padha wae ra entuk apa-apa, diprank.
Subhanallah. Sampai suudzon kepada Allah. Pernah enggak kita mengadukan Allah kepada yang lain? Mungkin pernah. Sehingga mungkin kita pernah cerita sama orang lain. Saya itu kurang apa ya? Aku iki wis ndonga tahajud ya ndonga, tak ewangi poso, kabeh wis tak lakoni ning ndi-ndi mung ndonga. Tapi kok ora dikek-kek iki sing keliru apa? Dia mengadukan Allah kepada makhluk. Dia mengadukan Allah kepada makhluk. Ini kan sikap yang tidak sopan. Sehingga jangan sampai ketika kita berdoa kepada Allah kemudian tidak mustajab doa itu, terus kita mengadukan Allah kepada makhluk. Kenapa sih Allah itu kok enggak mengabulkan doa saya? Ada apa ya? Allah itu ada apa? Ada apa dengan Allah? Subhanallah, bahaya ini. Terus untuk berdoa, karena doa yang diucapkan oleh hamba ada 3 peluang Allah mengijabai. 1, diwujudkan sesuai yang diminta. Yang kedua, disimpan di akhirat. Yang ketiga, dipalingkan dengan sesuatu yang semisal dengan apa yang dia minta. Dipalingkan dari sesuatu yang nilainya semisal dengan apa yang dia minta. Maka enggak ada ruginya ketika orang berdoa. Sehingga saat berdoa, kalaupun tidak diijabai, mungkin Allah simpan dalam bentuk yang lain yang tidak kelihatan. Kita lanjutkan. Tahap awal kalau kita ingin utang kita dilunasi adalah pertama pengaruh niat ketika utang. Terkadang di dalam aktivitas manusia, niat sangat menentukan hasil. Allah melihat hati manusia. Dia memberikan kemudahan bagi siapa saja yang berusaha jujur di dalam niatnya. Termasuk ketika berutang. Ketika orang yang berutang mempunyai tekad dan niat yang kuat untuk melunasi utangnya, niscaya Allah akan membantunya untuk melunasi utangnya. Sebaliknya, ketika ada orang utang dan niatnya tidak untuk mengembalikannya, maka Allah akan membinasakan hartanya. Dan ini pernah disabdakan Nabi SAW, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha. Siapa yang mengambil harta orang lain dengan maksud untuk dia bayarkan, dia tunaikan, addallahu anhu, maka Allah akan bantu dirinya melunasi utangnya. Wa man akhadha yuridu itlafaha, dan siapa yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk merusaknya, atlafahullah, maka Allah akan merusak hartanya. Masya Allah. Jadi faktor pertama apa? Niat. Ada enggak orang utang tapi dia punya keinginan tidak bayar? Hah? Niat dari awal sudah salah. Dan kalau kita melihat hadis ini bahaya. Bisa jadi malah dibuat hancur hartanya sehingga dia enggak bisa untuk membayar utangnya. Karena memang dari awal dia sudah punya niat jahat. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yaddanu dainan, ya'lamullahu minhu annahu yuridu ada'ahu." Tidaklah seorang muslim yang berutang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat melunasi utangnya, illa addahullahu anhu fid dunya, maka Allah akan bantu dirinya untuk melunasi utangnya di dunia. Sehingga kunci di sini adalah niat dan semangat. Jika dia mampu melunasi, pasti dia akan dilunasi, pasti akan segera melunasi. Jika tidak mampu sampai mati, maka Allah yang akan memberikan jaminan baginya. Tapi Pak, saya sudah bertekad untuk melunasi, nyatanya enggak lunas-lunas. Baik, kalau emang Anda jujur, punya tekad kuat untuk melunasi, Allah kasih jaminan. Coba lihat ini. Ketika Asy-Syaukani menjelaskan hadis ini, jiwa seorang muslim tergantung kepada utangnya. Beliau mengatakan, hadza muqayyadun biman lahu malun yuqda minhu dainuhu wa amma man la mala lahu wa ma ta'aziman al-qada faqad warada fil ahadits ma yadullu ala anna Allah yaqdi anhu. Kalau ada hadis yang menyebutkan jiwa seorang mukmin tidak akan bisa tenang sampai utangnya lunas, hadis ini terkait orang yang memiliki utang dan memiliki harta yang bisa dia gunakan untuk melunasi utangnya. Adapun orang yang tidak memiliki harta
dan dia dalam kondisi utangnya belum lunas. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala akan melunasi utangnya. Bagaimana cara Allah melunasi utangnya? Mudah bagi Allah dengan cara apapun yang dia kehendaki. Baik. Jadi kata kunci pertama apa tadi? Punya iktikad yang baik ketika dia utang. Jadi saat dia utang sudah punya iktikad baik, akan saya kembalikan. Saya tidak ingin membawa harta orang lain. Dan niat tidak mengembalikan dihukumi pencuri. Bagi orang yang berniat untuk tidak mengembalikan utangnya sampai mati, maka di akhirat akan dihukumi sebagai pencuri. Dari Suhaib bin Sinan al-Khair, Nabi SAW bersabda, ayyuma rajulin tadayyana dainan, siapapun orang yang berutang, wa huwa mujmi'un alla yuafiyah, dan dia punya niat untuk tidak dia penuhi, iyahu, utang itu, laqiyallaha sariqan, maka dia akan berjumpa dengan Allah sebagai pencuri. Walaupun bisa jadi ketika di dunia dia bawa uang itu secara legal atau tidak? Dia bawa uang itu legal atau tidak? Legal. Legal dalam arti bukan kriminal. Tapi karena dia punya keinginan enggak bayar, besok di akhirat disebut sebagai pencuri. Kata Al-Munawi, ayyuhsyaru fi zumratis sarikin wa yujazi bijazaihim. Dia akan dibangkitkan bersama kumpulan orang-orang pencuri, dibangkitkan bersama maling. Wa yujaza bijazaihim, dan dia akan diberi balasan sebagaimana balasan maling. Ini kalau dia punya utang tapi punya niat tidak bayar. Baik, ada satu pelajaran ini, Pak. Ada satu pelajaran. Prinsip ini tidak hanya terjadi pada utang, termasuk juga terjadi pada pernikahan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, ayyuma rajulin asdaqa imra'atan sadaqan, wallahu ya'lamu annahu la yuridu ada'ahu ilaiha, fagharraha billah, wastahalla farjaha bil batil, laqiyallaha yaumal qiyamah, wa huwa yauma yalqahu wa huwa zanin. Lelaki yang mau memberi mahar istrinya, sementara Allah tahu dia tidak ingin memberikan mahar itu. Misalnya si lelaki ini ketika akad nikah, dia ngasih mahar emas 20 gram. Tapi dalam pikiran dia, engko nek wis lali arep tak jiko. Dalam pikiran dia, mbah dinggo utang, aku utang sik ya Dik, tak nggowe. Tapi ada niat tidak dia kasihkan, dia tidak kembalikan. Fagharraha billah, sehingga dia menipu istrinya atas nama Allah. Dia melakukan hubungan badan dengan ucapan yang batil, maka dia akan ketemu Allah di hari kiamat sebagai pezina. Dia membawa dosa zina. Lelaki ini bawa dosa zina. Walaupun hubungan badan yang dilakukan ketika di dunia legal atau tidak? Legal. Maka dia tidak dihukum sebagai hukum pezina, istrinya juga tidak disebut sebagai wanita zina, pezina, karena hubungan badan yang dilakukan legal. Tapi kok bisa seperti ini? Suaminya diberi hukuman karena dia punya niat jahat, tidak mau ngasih mahar ke istrinya. Baik. Wallahu a'lam. Kemudian tips berikutnya adalah doa melunasi utang. Jangan lupa untuk berdoa. Berdoa merupakan bukti bahwa kita adalah orang yang beriman, yang sadar akan kelemahan diri kita. Dan meyakini bahwa Allah Zat yang maha kaya mengatur semua hambanya. Maka doa itu bukti apa? Tawadhu. Doa itu bukti tawadhu. Sehingga orang yang tidak mau berdoa, gimana nasibnya? Orang yang tidak mau berdoa gimana nasibnya? Disebut sebagai orang sombong. Allah mengatakan,
Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang bersikap sombong sehingga tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke dalam jahanam dalam kondisi hina. Lihat ayat ini. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan ijabai kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang yang bersikap sombong sehingga tidak mau beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk surga dalam kondisi terhina. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam kondisi terhina. Ya? Saya tadi ngomong apa? Oh, surga. Masya Allah. Alhamdulillah. Enggak ngantuk jamaahnya ya. Yang dimaksud sombong dalam beribadah kepadaku apa? Tidak mau berdoa kepada Allah. Sehingga orang yang tidak mau berdoa kepada Allah dihinakan oleh Allah ke dalam jahanam. Baik. Berarti berdoa itu bukti apa jamaah? Bukti tawadhu. Doa itu bukti tawadhu. Ada orang yang bilang, wong sing seneng donya itu tanda dia lemah. Wong sing seneng donga, orang yang banyak berdoa itu tanda dia lemah. Kalimat ini kalimat kesombongan. Dan kita merasa lemah di hadapan Allah, salah atau betul? Memang seharusnya setiap hamba wajib merasa lemah di hadapan Rabb-Nya. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah. Wallahu huwal ghani. Wahai seluruh manusia, kalian itu fakir di hadapan Allah. Maka Allah mencintai hambanya yang rajin berdoa. Karena itu bukti bahwasanya sang hamba merasa butuh kepada Allah. Baik, kita lanjutkan. Terdapat beberapa doa yang isinya permohonan agar utang kita cepat lunas. Di antaranya ini. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah aku untuk menikmati yang halal darimu sehingga aku tidak perlu mencari yang haram, dan berikan kecukupan bagiku untuk mendapatkan karuniamu amman siwaka sehingga aku tidak butuh kepada selainmu. Insya Allah hafal doanya? Baik. Coba yang punya utang ya, ulangi doa ini. Allahumma kfini. Oh, berarti kabeh ndek utang. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Hafal insyaallah? Alhamdulillah. Referensinya ini. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ada seorang budak mukatab. Budak mukatab itu apa, Bapak? Yang dijanjikan merdeka oleh tuannya. Itu namanya budak mukatab. Budak mukatab dijanjikan merdeka oleh tuannya jika bisa menebus dengan nilai tertentu. Kowe nek iso mbayar 100 yuta merdeka. Kayak budak kon golek duit 100 yuta untuk bisa merdeka. Maka budak itu datang kepada Ali dan mengatakan, saya tidak mampu melunasi cicilan tanggungan untuk membebaskan diriku. Karena itu bantulah aku. Ali pun mengatakan, maukah saya ajarkan beberapa kalimat yang pernah diajarkan Rasulullah SAW? Andaikan kamu punya utang sebesar gunung Sabir, Allah akan melunasi utangmu. Baca, Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika amman siwak.
dan penuh dengan keyakinan, doa itu akan semakin kuat pengaruhnya. Doa yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Salah satu di antara isi doa ini adalah mohon perlindungan kepada Allah dari dhala'id dain. Ya. Apa yang dimaksud dengan dhala'id dain? Belenggu utang. Wa ghalabatir rijal, dan tekanan orang lain. Karena orang kalau punya utang rasanya gimana Pak? Hah? Nggak enak. Apalagi satu masjid ketemu izin. Lama-lama pindah masjid. Setelah itu pindah rumah. Dihubungi hilang. Dia punya ilmu ninja setelah utang. Makanya sampai ada teman saya yang beliau orangnya berkecukupan dan suka ngutangi orang lain. Beliau pernah dinasihati oleh temannya. Kamu memberi utang teman, siap gak punya teman. Karena kalau memberi utang kan terkadang dihindari oleh orang lain. Baik. Doa ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Abu Talha, carikan anak yang bisa membantuku sampai aku tiba di Khaybar. Anas melanjutkan, Abu Talha memboncengkan aku, saat itu aku baru mendekati usia balik. Aku melayani Nabi SAW apabila beliau turun dari kendaraannya. Aku mendengar beliau sering sekali membaca doa di atas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari al-ham dan al-hazan. Sedih memikirkan masa depan atau sedih karena kebayang masa silam. Wal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu dari al-ajz, tidak mampu. Ada yang rajin tapi gak mampu. Atau wal kasal, malas. Dia kemampuannya ada, tapi orangnya malas. Sakjane ya nek kon belajar bahasa Arab ya iso kok. Wong matematika pinter kok. Tapi malas. Maka dua hal ini penghalang terbesar kenapa manusia sering gagal. Malas dan tidak mampu. Wal bukhli wal jubn, bakhil dan pengecut. Dan dua ini sepadan. Orang bakhil takut kehilangan harta, pengecut takut tergores badannya. Wa dhala'id dain, belenggu utang, wa ghalabatir rijal, dan tekanan orang. Tekanan orang kenapa? Ya karena dia punya utang. Akhirnya ditagih terus. Hadis ketiga cukup panjang ya, nanti dibaca sendiri. Hadis ini dibaca ketika sholat. Sehingga dibaca pada saat beliau mau tidur ya, pada saat mau tidur dan Nabi SAW membaca doa di atas. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim, terus seperti itu sampai kalimat iqdi annad daina wa aghnina minal faqri. Ya Allah, lunasi seluruh utang-utangku dan berikan aku kecukupan sehingga tidak mengalami kefakiran. Wallahu alam. Kemudian ini ada keajaiban doa utang, ini seperti yang dialami oleh Zubair bin Awam, di mana beliau banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Zubair mati utangnya banyak tapi semuanya berhasil dilunasi. Sampai dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, ini transaksi Zubair dengan peninggalan yang ditinggalkan oleh Zubair berupa tanah, lalu dijual oleh anaknya Abdullah bin Zubair, laku dalam jumlah banyak, dipakai untuk nutupi utangnya Zubair bin Awam ketika Zubair bin Awam meninggal dunia. Sampai Imam Bukhari ketika membahas tentang hadis Abdullah bin Zubair yang jual tanah tadi, beliau mengatakan babun barakatu malil mujahid. Bab keberkahan harta mujahid. Baik. Ada berapa tadi Pak? Biar ngelunasi utang gampang. 2. 1. Niat.
yang lurus, yaitu niat untuk apa? Mengembalikan. Yang kedua, banyak berdoa dengan aneka redaksi yang tadi sudah kita sebutkan. Wallahu a'lam. Baik, Anda sudah ngantuk? Belum? Ada yang mau ditanyakan langsung dulu? Silakan. Berkaitan dengan materi tadi. Untuk kasus pribadi nanti. Maharnya berapa, Pak? Bapak ngasih mahar ke istri ya? Uang. Senilai uang tertentu. Masya Allah. Baik. Jadi uang itu Bapak serahkan ke istri sebagai mahar, dikembalikan ke Bapak. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi itu kalau punya beberapa istri pegawai negeri, nasibnya sama kayak gitu ya. Kita lanjutkan ya sekarang. Kalau kasus beliau ini, apakah termasuk? Jawabannya tidak. Jadi itu berkaitan dengan masalah kejujuran batin. Ada orang yang dia punya niat nipu istrinya. Sehingga saat dia ngasih mahar, punya keinginan nanti akan saya ambil kembali. Bahkan ada yang maharnya terutang terus nggak dibayar-bayar. Nah seperti itulah yang dimaksud dalam hadis tadi. Laqiyallaha yauma yalqahu wa huwa zanin. Dia nanti akan ketemu Allah pada hari saat dia ketemu Allah dalam kondisi dia terhitung sebagai pezina. Tapi kalau bapak jujur ngasih, tapi kemudian oleh istri dikembalikan lagi ke suaminya, ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Fa'inti benalakum minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kalau secara sukarela istri kalian memberikan mahar itu kembali untuk kalian, silahkan dimakan. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita akan beralih adab Al-Quran terkait utang. Adab transaksi utang piutang dalam Al-Quran membuktikan bahwa syariat sangat perhatian terhadap prinsip aman konflik ketika bermuamalah. Sehingga tujuannya biar ini. Kalau bermuamalah, gunakan pengaman-pengaman muamalah agar tidak terjadi konflik. Apa saja itu? 1. Catat transaksi utang. Ayat terpanjang di surat Al-Baqarah. Bahkan terpanjang dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang yang beriman, kalau kalian melakukan transaksi utang sampai rentang waktu tertentu, catat. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Dan hendaknya tukang catat menuliskan utang itu dengan adil. Maksudnya dengan adil adalah dengan benar. Jangan sampai ada manipulasi di situ. Dan mencatat di sini, coba kita lihat, Al-Qurtubi menyebutkan perbedaan pendapat ulama tentang hukum mencatat transaksi utang. Pendapat pertama mengatakan hukumnya wajib. Ini adalah pendapat At-Tabari dan kesimpulan yang bisa kita pahami dari Ibnu Jurayj. Pendapat kedua, mencatat transaksi utang hukumnya anjuran. Ini pendapat jumhur ulama. Dan insya Allah yang lebih kuat pendapat jumhur ulama. Adab kedua dalam transaksi utang adalah menghadirkan saksi. Saksi memiliki peran besar dalam transaksi yang mudah dilupakan pelakunya. Bahkan fungsi catatan utang adalah sebagai saksi dari transaksi. Karena saksi itu bisa bentuknya tulisan, bisa bentuknya orang. Kalau ada tulisan dan orang lebih kuat, saksinya digabungkan. Begitu? Dan dalam transaksi yang tidak tunai, Al-Quran mengajarkan datangkan saksi.
Maka kalau ada potensi konflik di belakang, saksi inilah yang nanti akan bicara. Wallahu a'lam. Berikutnya, selanjutnya adab ketiga adalah sebaiknya sediakan barang gadai. Walaupun tidak harus. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah." Kalau kalian sedang safar dan tidak menjumpai tukang catat, farihanun maqbudah, maka berikan barang gadai yang diserahkan. Sehingga di sini di antara adab dalam Al-Qur'an adalah menyerahkan barang gadai. Adab berikutnya, adanya penjamin atau domin. Keterangan dalam Al-Quran tentang keberadaan domin dalam akad. Di antaranya Allah sebutkan di surat Yusuf. Qalu nafkidu suwa'al malik waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Pengawal kerajaan itu mengatakan, kami kehilangan gantangnya raja. Siapa yang berhasil untuk membawakan gantangnya raja, maka dia akan mendapatkan hadiah makanan seberat onta. Seberat yang bisa dipikul onta. Wa ana bihi za'im, dan aku yang jadi penjamin. Nah, maka di sini ada akad namanya akad domanah, menjamin resiko yang dihadapi oleh seseorang. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita ulang ya. Ini pendek-pendek saja. Sebutkan 4 adab utang dalam Al-Quran. 1. Catat. 2. Ada saksi. 3. Sebaiknya ada barang gadai. 4. Ada domin, penjamin. Ada domin atau penjamin. Kesimpulan apa yang Anda pahami jika Anda melihat 4 ini? Syariat mengajarkan kita kalau akad yang tidak tunai, jadikan akad itu aman, jelas, ada saksi dan seterusnya. Sehingga ketika muamalah itu aman dari sengketa, lebih baik daripada muamalah yang penuh dengan sengketa. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, selesai kita membahas tentang aturan utang dalam aturan Al-Quran terkait utang. Berikutnya kita akan membahas utang dan riba. Halaman 138 menuju 138. Oh, Masya Allah. Nah. Tayyib. Utang bisa menjadi pengantar terjadinya riba. Karena itu Anda harus tahu batasannya. Ini beberapa kasus yang akan dibahas di buku. Saya sebutkan ada 6 kasus ya. 6 kasus terkait utang dan riba. Pertama, melunasi utang dengan kelebihan. Hadiah sebelum utang lunas. Sampai yang ke-6, biaya administrasi akad utang. Kita coba langsung yang pertama. Melunasi utang dengan kelebihan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Dengan syarat tidak janjian. Dan tidak ada permintaan dari pemberi utang. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi beliau mengatakan kepada sahabat Jabir bahwa Nabi SAW pernah punya utang kepada sahabat Jabir. Suatu ketika Jabir mendatangi Rasulullah SAW di masjid. Ketika itu bertepatan dengan waktu duha. Jabir mengatakan, faqala sholli rak'atain. Nabi SAW meminta kerjakan sholat 2 rakaat. Wa kana li alaihi dainun faqadani wa zadani. Dan ketika itu Nabi SAW punya utang kepadaku, lalu aku lunasi utangnya,
atau Nabi SAW melunasi utangnya kepadaku, wazadani, dan memberikan tambahan kepadaku. Jadi Nabi SAW saat melunasi utangnya sahabat siapa? Jabir, itu diberi apa Pak? Tambahan. Berarti boleh atau tidak ini? Bahkan pelakunya siapa? Rasulullah SAW. Sehingga kita boleh melakukan seperti itu. Yang penting jangan janjian dan kesepakatan. Berarti pemberian tambahan ini sifatnya apa? Sukarela dari pihak penerima utang. Selanjutnya, syarat bolehnya memberikan kelebihan. Di buku ini saya sebutkan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kelebihan ini dibolehkan. Ya. Alhamdulillah. 1. Kelebihan tidak disyaratkan atau disepakati di awal. Kalau disepakati di awal, riba. Yang kedua, kelebihan ini murni atas inisiatif dan keinginan orang yang berutang. Dan bukan permintaan pemberi utang. Kalau permintaan pemberi utang jadinya riba. Yang ketiga, tidak menjadi tradisi dan budaya di masyarakat. Siapa yang bayar utang harus ngasih kelebihan. Kalau ada budaya seperti itu, coba lihat kaidah ini. Al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton. Apa yang jadi budaya itu sama dengan kesepakatan. Misal ya, jenengan utang RT. Utang di forum RT. 500. Balik 500. Saat balik 500 dijawil kancane. Jenengan balik pinten 500. Tengeriki nek balik utang itu ngerti dewe. Maksudnya pripun? Ya ngerti dewe. Kowe nyileh 500 mosok balik 500. Mbok pengertian gitu loh. Nah, ngerti dewe itu maksudnya apa? Budaya ya, yang mengajarkan seperti itu. Akhirnya dituruti. Lah biasanya pinten Pak? Ya, enggak. 50 enggak boleh. Baik. Tak bayar 50, 10%. Riba atau bukan? Kenapa? Karena saya bayar atas budaya yang berlaku di masyarakat. Sehingga adanya budaya itu seperti syarat dan seperti kesepakatan bersama. Wallahu a'lam. Selanjutnya, hadiah sebelum utang lunas. Hadiah terkait utang bisa kita kelompokkan jadi 3. Hadiah setelah utang lunas. Nah ini kasusnya seperti di atas tadi. Atau yang kedua, hadiah ketika melunasi utang. Ini seperti yang dilakukan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Nabi SAW memberikan bayaran kepada Jabir radhiyallahu anhu dan ngasih tambahan. Yang ketiga, hadiah sebelum utang lunas. Kita punya utang 5 juta, baru kebayar 2 juta, masih 3 juta, lalu dikasih hadiah. Kita ngasih hadiah kepada yang bersangkutan. Nah itu berarti hadiah sebelum utang lunas. Hadiah sebelum utang lunas boleh diterima dengan syarat dihitung sebagai bagian dari pembayaran. Dihitung sebagai bagian dari pembayaran. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar pernah memberikan fatwa tentang ini. Mereka memberikan 2 pilihan. Ditolak ataukah diterima tapi dihitung sebagai pengurang nilai utang. Baik. Insya Allah bisa dipahami ya. Misalnya, si A punya utang ke saya 10 juta. Sudah dicicil 5 juta. Tinggal 5 juta. Lama nggak bayar-bayar. Tiba-tiba dia datang bawa duren. Boleh diterima atau tidak? Boleh diterima atau tidak? Boleh. Lalu dia bilang, wahai Pak, ini saya ngasih duren, mohon maaf, saya belum bisa nutupi utang saya. Ini monggo, saya tadi baru dari ladang dapat duren, gratis. Boleh diterima nggak? Tidak. Ini pilihannya.
ditolak atau diterima tapi dihitung sebagai pengurang nilai utang. Baik, duren saya terima. Iki nek kira-kira didol regane piro? Nggih kirang langkung 200.000. Nah, maka utangmu ke saya potong 200.000. Nah, utangnya berapa Pak kemarin? Sekian tapi tinggal sekian. Ya, baik dipotong sekian. Boleh ya? Boleh. Paham insyaallah? Itu yang difatwakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Baik. Fadhal. Gimana sih? Jika Mm-mm. Oh gitu. Alhamdulillah. Saya ulang pertanyaannya ya. Kalau ada orang ngasih hadiah kepada si pemberi utang karena kebiasaan dia ngasih hadiah. Misalnya Ustadz Rahmat memberikan utang kepada B senilai 5 juta. Udah? Terus beliau diundang datang ke walimah. Lalu B kan biasanya namanya walimah ngasih makanan ya. Boleh nggak kita makan di situ? Boleh, kenapa? Makanan walimah. Boleh ya, nggak ada masalah. Sekarang kita balik. Si A memberi utang atau si A utang si B. Si A utang si B. Nah saat walimah si A diundang, terus si A bawa kado, dihadiahkan kepada si B. Sementara utangnya si A kepada si B belum lunas. Boleh atau tidak nerima kado tadi? Ya, hadiah yang sifatnya urf dengan nilai isi yang urf, isinya nilainya sesuai urf, insya Allah tidak masalah. Karena latar belakangnya urf bukan latar belakang utang. Sehingga boleh jika dilakukan seperti tadi. Wallahu a'lam. Baik. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu pernah berpesan, "Idza kana laka 'ala rajulin haqqun fa ahda ilaika himlati ibnin aw himla sya'irin aw himla qattin fala ta'khudhu fa innahu riba." Kalau kamu punya utang kepada orang lain lalu dia menghadiahkan kepadamu apa misalnya tumpangan gratis dan seterusnya, maka jangan diambil. Fa innahu riban, sebab itu termasuk riba. Baik. Berikutnya, utang tidak boleh memutus silaturahmi. Nah, ini yang penting, Pak. Seperti kasus tadi ya. Begitu utang terus apa? Ngilang. Nah, itu utang memutus silaturahmi. Oleh karena itu, selama hadiah itu adalah kebiasaan, tapi ada transaksi utang, maka memberi hadiah dalam hal ini tidak dilarang. Wallahu a'lam. Ini masih cukup panjang, kita jam 11 kurang 7 menit. Sebaiknya bagaimana? Pertanyaan ya. Baik, kita lanjut dengan tanya jawab. Mungkin sampai di sini dulu sebagai materinya. Insya Allah nanti boleh melebar di urusan muamalah yang lain walaupun selain utang piutang. Sementara untuk utang keluarga, prinsipnya begini. Prinsipnya ini ya. Utang keluarga. Utang keluarga itu utang siapa saja? Utang suami, utang istri, utang orang tua, utang anak, utang saudara. Yang jadi pertanyaan, apakah istri wajib nanggung utang suami? Apakah suami wajib nanggung utang istri? Apakah anak wajib nanggung utang orang tua? Apakah orang tua wajib nanggung utang anak? Apakah si A wajib nanggung utang saudaranya? Itu ya, lingkarannya di situ. Kesimpulannya tidak wajib. Sehingga misalnya istrinya mati, punya utang banyak.
Karena mungkin dia wanita yang matre misalnya, lalu suka sosialita, padahal budgetnya pas-pasan, ya. Budget pas-pasan, jiwa sosialita, BPJS. Nah terus gimana? Karena seperti itu akhirnya utangnya bengkak. Apakah suami wajib bayar utang istrinya? Jika suami sudah memberikan kecukupan nafkah tapi istrinya kurang karena penyakit jiwanya, maka suami tidak wajib bayari utang istrinya. Wallahu a'lam. Sebaliknya sekarang, apakah istri wajib melunasi utang suaminya? Tidak. Anak dengan bapak, apakah anak wajib melunasi utang bapaknya? Wajib atau tidak? Tidak. Nah, rinciannya kayak gini. Utang mayit. Utang mayit. Jika ada warisan, ya, maka warisan digunakan untuk nutup utang. Yang kedua, tidak ada warisan. Kalau tidak ada warisan, maka yang dilakukan apa? Utang jadi tanggungan. Utangnya jadi tanggungan. Tanggungan siapa? Mayit. Ya sudah, nanti mayit di akhirat akan berhadapan dengan pemilik utang. Ketika dia sudah tidak punya harta untuk dipakai ngelunasi. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Pas jam 11 kurang 3 menit ya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya meminta hak harta hibah? Misal orang tua memberikan ruko kepada anaknya, sudah disertifikatkan atas nama anaknya, tapi tidak boleh ditempati. Misal disewakan, uang sewanya tidak diberikan kepada anaknya. Bolehkah anaknya meminta rumah atau ruko atau uang sewanya? Bisakah orang tua membatalkan hibahnya kepada anaknya? Baik. Hibah dari orang tua ke anak itu ada beberapa syarat. 1, wajib sama rata. Sehingga kalau satu dikasih yang lain nggak dikasih, orang tua dolim. Karena hibah yang tidak merata statusnya dolim. 2, hibah berstatus sah jika sudah diserahkan. Kalau baru sebatas lisan, belum sah. 3, hibah terhitung sah jika dinyatakan dan diserahkan ketika masih sehat. Ketika masih sehat. Sehat dengan hidup, lebih kuat mana? Sehat. Sehat pasti hidup, tapi hidup belum tentu sehat. Sehingga orang tua ketika menghibahkan hartanya kok di masa dia sudah mulai sakit-sakitan atau menjelang wafat, maka status hibah itu dipahami sebagai wasiat. Sehingga tidak boleh untuk ahli waris. Begitu? Nah, selanjutnya, kalau orang tua belum menyerahkan apa yang dia hibahkan kepada anaknya sehingga masih gandoli, besok aja ya, nanti kalau bapak mati baru silahkan kamu ambil. Nah yang seperti ini jadinya apa? Bukan hibah, karena hibah itu munajas, tidak bisa ditunda dengan kematian. Nanti kalau bapak mati, rumah ini jadi punya kamu. Lah bapak matinya kapan? Ya enggak tahu. Berarti kalau cuma sebatas itu, maksudnya apa itu? Sudah hibah atau belum? Belum. Maka nanti dibagi waris. Wallahu a'lam. Tapi kalau sudah atas nama anak Pak, sudah balik nama, cuman bapaknya belum menyerahkan.
kunci belum diserahkan, anak juga belum boleh memanfaatkan, masih dimanfaatkan oleh bapak, berarti belum sah sebagai hibah. Karena hibah itu harus diserahkan. Wallahu a'lam. Baik. Mencekam jam 11. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau disampaikan di antara jamaah? Silakan. Kasus. Bukan syarat. Yang penting adil. Kita sering ngasih hibah tanpa disaksikan siapapun. Ngerti-ngerti dicantol nang pintu rumah tetangganya. Nah, perlu ada saksi nggak itu? Saat kita ngasih hibah itu perlu ada saksi nggak? Tidak. Nah, ada lagi? Nutupi. Oh gitu, baik. Ini kasus ya, semoga tidak terjadi di Tulungagung. Ada orang tidak mampu, beliau punya utang, namun hartanya, asetnya nggak cukup untuk nutupi itu. Sehingga yang bisa dia lakukan adalah gali lubang, tutup lubang. Bayari utang di sini untuk bayari utang di sana, terus seperti itu. Pertanyaannya, sebaiknya dia bertahan sebagai pengutang atau beralih profesi jadi pengemis? Lebih baik ngemis atau utang? Jawabannya, utang lebih baik. Kenapa? Karena utang ancamannya tidak sebagaimana ancaman mengemis. Oleh karena itu dalam hal ini, jika yang bersangkutan masih bisa bertahan dengan utangnya, silahkan bertahan. Meskipun kalau bisa jangan sampai nambah. Dan yang lebih penting adalah jika dia betul seperti itu, maka dia berhak untuk meminta zakat. Dia bisa datang ke lembaga amil zakat dan menyampaikan tanggung jawab pribadi dia yang harus dia bayarkan. Wallahu a'lam. Baik. Penjara. Ya, betul. Jadi penjara itu apakah bisa menyebabkan utang lunas? Jawabannya tidak. Sehingga orang yang nggak bisa bayar utang lalu dipenjara, kemudian dia bebas, bukan berarti utangnya lunas. Dia tetap punya kewajiban untuk bayari utang. Utang pada tetangga. Apa ini? Bagaimana nasihat Ustadz untuk apa? Coba antum mungkin lebih paham bahasa Wonocoroko. Utang jadi tanggungan mayit. Bagaimana nasihat Ustadz untuk anak dan keluarganya? Tadi ya, kalau punya warisan, maka warisan itu yang dipakai apa? Nutupi utang. Tapi kalau nggak punya warisan, anaknya, istrinya tidak wajib membayarkan utangnya. Nah, karena harta bapak ini sudah habis. Apalagi yang mau dipakai bayar orang sudah habis. Ya anakmu, ya anaknya ya kan anaknya sendiri. Masing-masing sendiri-sendiri. Tapi kalaupun dia ingin menyelamatkan bapaknya, ya sudah utang bapak saya lunasi semua. Boleh, bagus ya. Walaupun itu tidak wajib. Sifatnya hanya nilai kebaktian kepada anak. Wallahu a'lam.
Bisakah orang tua membatalkan hibahnya kepada anaknya? Jawabannya bisa. Bahkan itu ada izin dari Nabi SAW, di mana orang tidak boleh menarik kembali hibahnya kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, bagaimana pendapat Anda dengan tema kajian kali ini? Bermanfaatkah? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng ya. Terima kasih.